Hai, welcome back ke podcast Sarmi Bercerita. Bersama saya Dodi Aryo yang tentunya akan menemani perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Tempat di mana obrolan biasa jadi luar biasa. Tentunya hari ini saya tidak sendirian karena sudah ada tamu spesial di sore hari ini. Seorang pemimpin daerah Kabupaten Sarmi. Saya menyapa Bapak Domingus Cape SKMNK. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Terima kasih. Ya. Ya, kemudian narasumber kita yang kedua sudah hadir Dandim 1712 Sarmi, Letnan Kolonel Infantri Patria Setia Bakti. Selamat sore. Selamat sore Mas Dodi ya. Siap. Ya, tentunya kami apresiasi, terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah hadir tentunya dalam podcast di sore hari ini. Sebelumnya saya akan berbincang ke Pak Bupati terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Puji Tuhan, alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Sehat. Baik. Sehat, luar biasa. Ya. Pak Dandim, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Dan luar biasa, kedua narasumber di tengah kesibukan masih menyempatkan diri dalam podcast di hari ini. Di tengah kesibukan mempersiapkan diri dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Baiklah sahabat podcast dimanapun Anda berada, seperti pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu sebelum kita lanjut dalam perbincangan hangat di saat ini, saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Bupati Kabupaten Sarmi sekiranya memperkenalkan diri kepada sahabat podcast yang tentunya ada di rumah. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Dodi. Ya, perkenalkan nama saya Domingus Cape SKM MKes sebagai Bupati Sarmi ya. Saya berterima kasih bisa diundang dalam podcast Sarmi di hari ini bersama dengan Pak Dandim 1712 Sarmi. Demikian Mas Dodi gitu ya. Baik, terima kasih Pak Bupati. Kemudian kami persilakan kepada narasumber yang kedua Dandim 1712 Sarmi memperkenalkan diri kepada sahabat podcast yang tentunya menyaksikan podcast di hari ini. Kami persilakan. Baik Mas Dodi, terima kasih. Jadi saya Letkol Infantri Patria Setia Bakti, jabatan Komandan Kodim 1712 Sarmi. Saya sudah menikah, anak 2 Mas Dodi. Anak 2, luar biasa. Bagaimana Sarmi hari ini Pak? Sarmi cerah hari ini. Sarmi cerah, luar biasa. Baiklah kedua narasumber dan sahabat podcast dimanapun Anda berada, tentunya hari ini dalam mengetahui seberapa besar peran TNI Angkatan Darat dalam mewujudkan sinergi dengan pemerintah daerah, serta memberi gambaran kemanunggalan TNI Angkatan Darat dengan rakyat diwujudkan dengan program unggulan TNI Angkatan Darat dalam mengatasi setiap kesulitan masyarakat. Maka dengan ini saya mengajak pemirsa, sahabat podcast dimanapun Anda berada, mari kita saksikan podcast ini sampai dengan selesai. Baiklah sahabat podcast dimanapun Anda berada, tentunya bagi teman-teman yang sedang menyaksikan podcast di saat ini. Terkait dengan topik kita di hari ini, TNI Angkatan Darat bersama rakyat membangun Papua. Saya akan ke Pak Dandim 1712 Sarmi. Tentunya salah satu program strategis TNI Angkatan Darat menyediakan sarana akses air bersih. Pak Dandim, mengapa TNI Angkatan Darat terlibat dalam penyediaan air bersih? Dalam hal ini program Manunggal Air bisa dijelaskan kepada sahabat podcast yang tentunya menyaksikan podcast di saat ini. Baik Mas Dodi, terima kasih. Untuk sobat podcast, jadi TNI Angkatan Darat memiliki beberapa program unggulan, di mana program unggulan tersebut pada intinya untuk membantu setiap kesulitan masyarakat. Seperti TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa, kemudian TNI AD Manunggal Air, pendampingan MBG, pembangunan jembatan Garuda, dan lain sebagainya. Khusus di Kabupaten Sarmi ini sekarang kami sampaikan tahun ini sudah kita melaksanakan pembangunan 5 titik air bersih. 5 titik air. Salah satunya kemarin kita bersama Pak Bupati kegiatan launching dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, di mana dalam launching tersebut TNI AD telah membangun 2.500 jembatan dan 3.000 titik air bersih. Luar biasa. Jadi dari 2.500
itu ada salah 5 jembatan yang sedang kita bangun saat ini. Yaitu 2 di distrik Bongo dan 3 di distrik Pantai Timur. Luar biasa. Khusus untuk air bersih, tentunya kita ketahui bersama bahwa air merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa adanya air bersih. Betul. Kebetulan seperti kemarin saya pada saat meninjau jembatan di Beneraf, distrik Pantai Timur, ada mungkin masyarakat yang dia harus berjalan beberapa ratus meter untuk mencari sumber air bersih untuk melaksanakan mencuci pakaian, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sehingga disitulah mungkin salah satu program dari TNI Angkatan Darat, yaitu TNI AD Manunggal Air, untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat. Luar biasa Pak Dandim 1712 Army. Artinya sahabat podcast, tentunya kehadiran TNI Angkatan Darat tidak serta-merta memberikan keamanan di wilayah Kabupaten Sarmi, tetapi juga memberikan pelayanan yang nyata dalam program-program unggulan yang tentunya menyentuh seluruh masyarakat Kabupaten Sarmi. Saya ke Pak Bupati. Bagaimana Pak Bupati terkait tanggapan terkait program unggulan TNI Angkatan Darat yang tentunya sudah berjalan selama kurang lebih setiap tahun di Kabupaten Sarmi? Baik, terima kasih Mas Dodi dan juga sahabat podcast Pak Dandim. Ya, terima kasih untuk kesempatan hari ini atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sarmi. Yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI Polri, secara khusus Dandim 1712 Sarmi yang sudah bersinergi tapi juga berkolaborasi dengan pemerintah dan langsung terjun kepada masyarakat. Terbukti di Kabupaten Sarmi ada beberapa pembangunan, ada TMMD, mereka bangun gereja, ruang pastori, tapi juga yang tadi disampaikan oleh Pak Dandim, air. Ya, kami sangat merasa ada dukungan dan kehadiran TNI itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat, dan kami bersyukur sebagai pemerintah daerah bahwa bukan saja mereka menjalankan tugas pertahanan keamanan, tapi juga mereka juga terlibat dalam proses pembangunan yang ada di Kabupaten Sarmi secara khusus, tapi secara umum kami di Provinsi Papua dan secara nasional hampir seluruh tanah air ini TNI hadir mendukung pemerintah untuk memberikan layanan-layanan dasar kepada masyarakat. Mungkin begitu Mas Dodi. Baik, luar biasa Pak Bupati. Berarti TNI hadir bukan saja memberikan keamanan tetapi terjun langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masih ke Pak Bupati terkait dengan program TNI Angkatan Darat, terkait dengan topik Manunggal Air yang dilaksanakan oleh Kodim 1712 Sarmi. Kira-kira pendapat dari Pak Bupati, apakah Manunggal Air ini sudah tepat sasaran atau belum? Terima kasih Mas Dodi. Ya, 2 hari yang lalu secara serempak itu Pak Presiden meresmikan, tidak salah 3.000 ya. 3.000 titik air bersih ya Pak Dandim. Ya. Dan kami di Sarmi, kami hadiri mengikuti di salah satu PAUD kami di Kampung Bagi Serwar. Dan itu betul-betul disampaikan oleh pihak sekolah itu, mereka berterima kasih. Walaupun kami sebagai pemerintah daerah belum bisa menjawab kebutuhan mereka, tapi dengan kehadiran TNI ini betul-betul menjawab kebutuhan dasar dari masyarakat. Tapi secara khusus anak sekolah yang kemarin kami sempat ikut. Begitu ya Pak Dandim? Betul. Tapi juga ada titik-titik lain juga yang sementara berproses. Jadi itu terkait dengan TNI Manunggal Air. Ya, yang juga disampaikan oleh Pak Dandim, air memang penting. Ya. Kalau makanan kita bisa gantikan, kalau air tidak bisa. Mas Dodi. Jadi air ini penting. Masih ada saudara-saudara kita yang belum mendapat dukungan air bersih. Ya, ada dukungan dari TNI Polri. Kami sampaikan terima kasih. Kiranya kolaborasi kerjasama ini terus tetap terjaga
dan lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih juga kepada Bapak Presiden dengan program ini. Begitu Mas Dodi. Baik, Pak Terima Bupati. kasih. Luar biasa, terima kasih buat jawaban yang tentunya memberikan arti luas kepada sahabat podcast yang tentunya menyaksikan podcast di saat ini. Saya ke Pak Dandim terkait dengan lokasi sasaran program unggulan yang sudah berjalan. Kira-kira Pak Dandim bisa jelaskan apakah ada peran serta dari pemerintah daerah terkait dengan program unggulan dari TNI Angkatan Darat? Baik Mas Dodi. Jadi untuk program unggulan TNI Angkatan Darat, jadi pastinya ada peran pemerintah daerah di situ. Contohnya mungkin tadi yang sampaikan Pak Bupati ada program TMMD atau TNI Manunggal TMMD, membangun desa. Jadi di situ tentunya kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, mungkin daerah mana yang menurut pemerintah daerah membutuhkan untuk sentuhan atau ada sentuhan dari TNI. Betul. Khususnya untuk membangun suatu desa. Apa yang mereka butuhkan, tadi mungkin gereja, rumah pastori, ataupun sumber air bersih. Siap. Nah, tentu ada peran pemerintah daerah di situ. Luar biasa. Sehingga kami berkolaborasi juga, berkoordinasi juga di level saya sebagai seorang dandim, ataupun ada saran masukan dari Danramil dengan kepala distrik di wilayah mereka masing-masing yang menyarankan beberapa titik untuk kegiatan-kegiatan program manunggal dari TNI Angkatan Darat ini. Tentunya program unggulan yang hari ini TNI Angkatan Darat bangun sendiri ada peran serta kolaborasi antara TNI Angkatan Darat dan juga pemerintah daerah. Luar biasa. Masih ke Pak Dandim, kira-kira mengapa TNI Angkatan Darat dengan program-program unggulan yang sudah dijelaskan tadi, ada program membangun jembatan, ada akses air bersih. Kira-kira Pak Dandim terkait dengan proses pembangunan yang tentunya membangun desa, ada anggaran dasar yang tentunya dibutuhkan. Kira-kira terkait dengan anggaran dasar, apakah ini menggunakan anggaran dasar dari Kodim 1712 Arti atau seperti apa? Bisa dijelaskan kepada sahabat podcast yang tentunya menyaksikan podcast di hari ini. Jadi untuk anggaran kegiatan program unggulan TNI Angkatan Darat, jadi yang pertama ada anggaran dari pemerintah pusat, dari khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sendiri, dan ada juga anggaran dari TNI Angkatan Darat, di mana kita ada kegiatan teritorial di situ khususnya dalam rangka membantu masyarakat. Jadi di situ ada beberapa anggaran yang kita kolaborasikan untuk membangun, untuk menyiapkan segala kebutuhan masyarakat. Demikian. Jadi Pak Dandim artinya ada peran serta dari pemerintah pusat, kemudian masuk ke pemerintah daerah dan kolaborasi yang cukup luar biasa sehingga TMMD ini dapat berlangsung di kampung dan desa sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Dandim. Gitu ya Pak? Luar biasa. Saya kembali ke Pak Bupati terkait dengan program unggulan TNI Angkatan Darat yang sudah berjalan di Kabupaten Sarmi. Kira-kira Pak Bupati terkait dengan program Manunggal Air dan program-program unggulan yang tentunya dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat, apakah pemerintah daerah merasa terbantu dengan kehadiran TNI Angkatan Darat waktu di Selatan? Baik, terima kasih Mas Dodi. Ya, tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, kita pemerintah daerah sangat berterima kasih. Yang tadi disampaikan Pak Dandim, kadang pemerintah daerah tidak mengalokasikan, tapi secara instansi juga dari Angkatan Darat itu ada. Mereka menyediakan. Di sini Mas Dodi, yang terpenting itu saya lihat itu komunikasi kita. Apapun niat kita, sebanyak apapun anggaran kita, yang pertama, daerah itu kalau tidak aman, tidak bisa ada pembangunan. Yang kedua itu komunikasi. Kita bangun komunikasi untuk bagaimana mengedukasi masyarakat untuk mereka bisa menerima program itu, begitu. Dan sejauh ini itu sangat terbangun dan terjalin baik dari pihak pemerintah daerah dengan Pak Dandim sendiri, secara komunikasi antara Pak Dandim dan Pak Bupati, tapi juga jejaringnya sampai ke bawah. Dalam kesempatan ini juga sahabat podcast, saya juga menyampaikan terima kasih kepada para Danramil dan juga Babinsa yang ada di kampung-kampung. Tanpa mereka juga
kami juga, jadi masyarakat ini kadang hubungan emosional itu penting. Jadi kalau itu hak wilayah, mungkin bupati tidak bisa atau kepala kampung tidak bisa, tapi ternyata Babinsa bisa atau Babin Kamtibmas bisa. Ya, karena kehidupan mereka dengan masyarakat sangat kuat. Jadi komunikasi-komunikasi ini sangat membantu kami. Tadinya dia menolak, tapi karena ada komunikasi dari Babinsa, ada komunikasi dari Babin Kamtibmas, akhirnya mereka mau. Ini dalam kesempatan ini sahabat podcast juga Mas Dodi, Pak Dandim, saya juga menyampaikan terima kasih. Artinya adanya Koramil di setiap distrik dan adanya Babinsa di setiap kampung itu bermanfaat sekali. Saya betul-betul merasakan ada masalah dalam kampung itu mereka bisa atasi tanpa harus itu masalah jadi besar. Jadi begitu Mas Dodi. Dengan dukungan pemerintah dari pusat, Bapak Presiden, terima kasih. Ya, kami sangat merasakan kehadiran TNI di Kabupaten Sarmi. Begitu Mas Dodi. Luar biasa. Terima kasih Pak Bupati. Saya ke Pak Dandim. Pak Dandim, tidak terlepas dari program unggulan TNI Angkatan Darat terkait dengan kegiatan dari pusat kemudian masuk ke pemerintah daerah, khususnya kita yang ada di Sarmi, apakah TNI Angkatan Darat juga ikut terlibat dalam penanganan stunting? Kebetulan Bupati hadir dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sarmi. Sakobesi, Sarmi Komitmen Bebas Stunting. Apakah TNI Angkatan Darat khususnya Kodim 1712 Sarmi juga hadir dan menjalankan program penanganan stunting? Baik Mas Dodi, jadi Sobat Podcast, terus kami sampaikan juga bahwa Kodim memiliki organisasi Persit, yaitu Persatuan Istri Tentara. Nah, dalam Persit itu ada juga program-program untuk mengatasi masalah stunting, Pak Bupati, Mas Dodi. Jadi di situ ada program setiap 1 minggu 3 kali, di mana kita mencari sasaran-sasaran anak-anak tertentu yang memang membutuhkan, bekerja sama dengan Babinsa yang pastinya sudah mengetahui di desa binaan mereka mana-mana saja mungkin yang masyarakat atau anak-anak yang sekiranya membutuhkan adanya makanan tambahan. Sehingga tadi kolaborasi antara Persit dengan Babinsa untuk memberikan makanan tambahan kepada khususnya anak-anak yang membutuhkannya. Anak-anak yang membutuhkan. Luar biasa. TNI hadir bukan saja TMMD, program-program unggulan, tetapi juga dalam penanganan stunting. Bagaimana Pak Bupati terkait penanganan stunting dari Kodim 1712 Sarmi? Ada istri tentara yang juga terlibat dalam Sarmi Komitmen Bebas Stunting. Baik, terima kasih Mas Dodi. Ini semakin kesini semakin seru. Luar biasa. Sahabat podcast, ya. Terima kasih Pak Dandim. Ya, mungkin ke depan ini kolaborasi lagi. Ya, terima kasih karena dukungan bukan saja fisik, Betul. tapi juga dukungan secara sumber daya manusia. Artinya pembangunan manusia juga ke depan generasi Sarmi. Ya, mungkin ke depan tinggal kita kolaborasi data yang ada, mungkin di wilayah pelayanannya Persit, kita bisa, oh di sini ada ini, ya, apa yang nanti Persit berikan itu jadi apa dukungan bersama. Betul. Begitu dengan pemerintah. Jadi kemarin kami sudah launching penanganan stunting di Kabupaten Sarmi. Pak Dandim, jumlah kasus kami di Kabupaten Sarmi itu ada 281. Nah, kita berharap 281 ini saat launching itu kita akan berikan makan selama 45 hari. Nanti setiap minggu kita evaluasi. Nah, kalau boleh nanti di dalam evaluasi kita yang besar kita libatkan Persit. Ya, Libatkan Persit. Ya, mungkin selain dari berbagi pengalaman, tapi juga ada masukan-masukan, itu penting untuk kita kolaborasi. Persit, Bayangkari, dan Babinsa ya, iya, Bupati yang ada di betul, PKK. Jadi ini kita libatkan semua. Betul. Jadi mungkin masukan saja buat Babinsa-Babinsa yang di kampung itu tinggal berkolaborasi dengan PKK kampung, tapi juga dengan teman-teman puskesmas untuk mengetahui 281 itu di wilayah mana saja. Begitu Pak Dandi. ya, terima kasih.
Makasih Mas Dodi. Luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Dandim, Pak Bupati terkait dengan jawaban. Sahabat podcast dimanapun Anda berada, khususnya bagi sahabat podcast yang ada di wilayah Kabupaten Sarmi, tentunya dalam program-program unggulan dari TNI Angkatan Darat, tetapi juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Sarmi. Saya kembali ke Pak Dandim 1712 Sarmi. Terima kasih buat jawaban yang luar biasa Pak Dandim. Terkait dengan informasi dalam media sosial nih Pak Dandim, di mana kita sering melihat banyak sekali akun media sosial yang sering juga menimbulkan opini buruk, ya, contoh di Facebook, bahkan di akun media sosial lainnya. Bagaimana tanggapan Pak Dandim terkait dengan media, akses media yang juga memberikan gambaran yang buruk terkait dengan penanganan baik program unggulan TNI Angkatan Darat, tetapi juga program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sarmi. Pak Dandim terlebih dahulu. Baik, untuk peran media sosial ya Mas Iya. Adi ya. Jadi intinya ada istilah mungkin jarimu harimaumu kan gitu. Iya, betul sekali. Jadi ini saya juga menghimbau kepada para sobat podcast ya, mari kita bijak bermedia sosial. Betul. Nah, di mana kita harus bijak memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk Betul. hal-hal yang positif. Betul. Jadi kadang kita memiliki HP, smartphone, Betul. apa saja bisa dilakukan di situ. sekali. Sehingga ya kita sebagai generasi muda khususnya sekarang saya harapkan ya kita bijak bermedia sosial, Betul. manfaatkan teknologi untuk ya kemajuan, Betul. untuk mengembangkan diri. Sehingga tentunya akan bermanfaat buat kita semua. Betul. Sekiranya bisa memberikan citra diri, gambar yang baik, mungkin bisa dibagikan. Itu bisa menjadi hal yang positif. Mungkin seperti itu Pak Dandim. Ke Pak Bupati terkait dengan media sosial, khususnya di Kabupaten Sarmi. Baik Mas Dodi, terima kasih. Ya, untuk sahabat podcast dan semua warga masyarakat Kabupaten Sarmi, ya seperti yang dikatakan Pak Dandim, mari kita bermedia sosial tapi yang membangun ya. Pada prinsipnya kami pemerintah daerah itu sangat berterima kasih untuk saran, usul, masukan lewat media sosial. Mungkin kita tidak bisa ketemu langsung apa yang menjadi keluhan kebutuhan dari masyarakat, tapi dengan adanya media sosial ini bisa tersampaikan kepada kami ya. Dan berharap itu saran atau kritikan, tapi berikan solusi di situ. Supaya solusi itu kami pakai untuk memperbaiki, membenahi, supaya ke depan lebih baik lagi. Dan ke depan Sarmi lebih maju lagi. Mungkin begitu Mas Dodi. Jadi boleh memberikan saran, usul, kritik, boleh. Tapi berikan solusi. Biar kami juga, oh ya kami masih kurang di sini. Ini yang harus kami perbaiki, begitu Pak Dandim. Ya. Supaya ke depan ya kita sama-sama, kita tidak menutupi diri untuk kenapa harus kita dikritisi, tidak. Kita terima saran usul semua. Jadi pemimpin ya itu sudah bagian dari resiko yang harus kami terima. Nah, tapi dalam kesempatan ini kami sampaikan, boleh berikan kritik, berikan solusi ya supaya kita sama-sama memperbaiki. Mungkin demikian Mas Dodi. Terima kasih Pak Bupati, Pak Dandim terkait dengan jawaban yang luar biasa. Tentunya sahabat podcast dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda pengguna media sosial di Kabupaten Sarmi, hati-hati menggunakan media sosial dalam menjustifikasi tulisan ataupun gambar dan lain sebagainya, sekiranya lebih berhati-hati. Karena ada undang-undang ITE yang tentunya mengatur kita dalam bermedia sosial. Sekali lagi saya ke Pak Dandim. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait dengan Babinsa yang ada di kampung desa. Tentunya saya juga belum tahu nih Pak Dandim, tugas sehari-hari Babinsa yang ada di kampung desa itu seperti apa Pak Dandim? Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat podcast, tetapi juga masyarakat Kabupaten Sarmi yang tentunya menyaksikan podcast di hari ini. Ya. Baik Mas Dodi, jadi Babinsa merupakan ujung tombak TNI AD. Luar biasa. Karena mereka menjangkau setiap desa di wilayah mereka masing-masing. Memang ada keterbatasan, yaitu terdapat mungkin dengan jumlah personil yang terbatas, sehingga terdapat Babinsa yang dia mengcover atau membawahi beberapa desa, Pak Bupati. Tentunya itu keterbatasan kami, organisasi TNI AD itu sendiri,
dengan jumlah yang terbatas, mereka harus mengawasi atau mengcover wilayah yang cukup luas. Contoh mungkin di distrik Pantai Barat Pak Bupati ada Koramil 07 Pantai Barat, itu membawahi 2 distrik. Distrik Pantai Barat dengan distrik Apawer Hulu. Nah, sehingga dengan keterbatasan itu pasti ya mereka tetap harus membina 2 distrik tersebut, baik itu di Pantai Barat maupun di Apawer Hulu. Itu contohnya, sehingga peran mereka tentu sangat vital. Mereka menjangkau ke setiap pelosok, ke masyarakat, terjun langsung ke ujung desa. Perannya untuk membina desa, melaksanakan pembinaan teritorial, membangun ketahanan wilayah, sehingga di situ ada pesan-pesan yang tersampaikan. Tadi Pak Bupati sampaikan mungkin di sini ada peran Babinsa atau Babin Kamtipmas, sehingga mereka dapat menyampaikan mungkin pada saat kegiatan Anjang Sanak, komunikasi sosial, mereka ketemu Babinsa, ketemu Babin Kamtipmas, mereka menyampaikan mungkin apa kendalanya, apa kebutuhannya, apa saran masukannya, disampaikan secara hierarki kepada Dan Ramil kepada kami selaku Komandan Kodim, sehingga kami juga dapat berkolaborasi dengan Pak Bupati selaku pimpinan daerah. Jadi artinya Babinsa yang ada di desa kampung itu melakukan koordinasi ke Koramil, kemudian ke tingkat pimpinan dalam hal ini dan di 17-12an. Dan selaku pimpinan, Forkopimda yang juga hadir tentunya melakukan kolaborasi, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Sarmi. Terima kasih Pak Dandim. Sahabat podcast dimanapun Anda berada, saya juga selaku host saat sore hari ini tentunya mengapresiasi jawaban-jawaban yang luar biasa yang diberikan oleh Dandim 1712 Sarmi selaku pimpinan daerah Komando Militer, dan tentunya kepada Bupati Sarmi, Bapak Domingus Syatu SKM MKes, selaku pimpinan daerah Kabupaten Sarmi. Di akhir dari pengunjung podcast di sore hari ini, saya ingin mendengar closing statement dari Bupati Sarmi untuk menutup podcast kita di saat sore hari ini terkait dengan seluruh rangkaian program unggulan yang tentunya dilaksanakan oleh Kodim 1712 Sarmi. Kepada Pak Bupati. Terima kasih Mas Dodi. Ya, sahabat podcast, Pak Dandim, atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada Pak Dandim dan seluruh jajaran perwira, tapi juga Dan Ramil dan Babinsa di kampung. Ya. Terima kasih juga buat Komando TNI di Jakarta di pusat. Program dari Jakarta sudah sampai ke kami di Kabupaten Sarmi dan sudah dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Sarmi. Kiranya program-program dari TNI tetap terus berjalan dan semakin lancar lagi untuk masyarakat di Kabupaten Sarmi. Terima kasih TNI. Ya. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan, Mas Dodi. Ya. Terima kasih Pak Bupati. Ya, sekali lagi semoga harapan dari Bupati Sarmi selaku pimpinan daerah Kabupaten Sarmi menjadi acuan untuk kedepannya bagi TNI Angkatan Darat, khususnya Kodim 1712 Sarmi. Dalam program-program unggulan lebih menyentuh seluruh elemen masyarakat, kampung, desa, kelurahan, bahkan di tingkat distrik tentunya. Terima kasih Bapak Bupati, semoga harapan Bupati Sarmi selaku Kepala Daerah Kabupaten Sarmi dapat menjadi acuan untuk kedepannya bagi TNI Angkatan Darat, khususnya Kodim 1712 Sarmi. Mengakhiri podcast di sore hari ini, kami sampaikan terima kasih Pak Bupati Sarmi. Terima kasih Mas Dodi. Terima kasih pada Terima kasih Bapak Letkol Infantri Patria Setia Bakti yang juga sudah hadir meluangkan waktu dalam podcast di hari ini. Dan akhir kata saya Dodi Aryo beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai kita jumpa kembali di podcast-podcast selanjutnya.